mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kita tetap menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kuasa-Nya yang besar, sehingga memampukan kita tetap ada sampai hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita meninggikan, kita mau agungkan Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu di dalam hidup kami,
Mari berfirmanlah lebih dalam lagi buat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran bagi kami. Dan kami siap dibentuk dan diisi. Kehidupan kami boleh disegarkan melalui kebenaran daripada firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini seluruh gereja seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Saya akan baca beberapa ayat kebenaran firman Tuhan, di mana saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-47 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan seorang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini hari Pentakosta. Saudara bisa baca lebih jelas tentang hari Pentakosta lebih detail dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di mana kata Pentakosta berarti hari ke-50. Hari raya untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus di Yerusalem, yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Di Israel dikenal ada 3 hari raya utama. Saudara bisa baca dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Hari raya yang pertama adalah hari raya Paskah, yaitu hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Hari raya yang kedua adalah hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum, dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Dan hari raya yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur
atas semua hasil panen. Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja, karena di hari itulah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memenuhi dan mengurapi murid-murid Yesus. Pentakosta intinya bukan hanya kita menerima lawatan Tuhan, bukan hanya kita menerima Roh Kudus lalu bertobat, tapi lebih dari itu Pentakosta juga merubah gaya hidup Anda dan saya menjadi serupa dengan Yesus. Itu Pentakosta. Kalau kita berkata saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi hidup kita tidak berubah atau tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi hari ini kita tahu bahwa Pentakosta adalah membawa hidup Anda dan saya ketika kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, membawa hidup kita, menuntun hidup kita serupa dengan Yesus. Ada beberapa perubahan hidup yang terjadi ketika jemaat mula-mula atau gereja mula-mula mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama kita boleh melihat perubahan yang pertama adalah dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-46. Kita sudah baca ayat-ayat ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini yang pertama. Perubahan yang pertama adalah yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula atau dalam kehidupan jemaat mula-mula adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Artinya bahwa kehidupan orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus membawa kehidupan Anda dan saya terus bertekun dalam pengajaran firman Allah dan dalam persekutuan. Ini jelas. Gereja mula-mula atau jemaat mula-mula mereka mengalami Pentakosta. Mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan ada perubahan hidup yang pertama dalam hidup jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran kebenaran firman Allah, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam ayat terjemahan yang lain, ayat 42 ini saya baca seperti ini. Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka, serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita serta rasa syukur sambil memuji Allah. Ini ayat yang ke-46 dalam Alkitab terjemahan yang lain. Ada kelompok-kelompok kecil. Bahkan firman Allah mereka setiap hari dalam ayat yang ke-46, setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Untuk apa? Untuk mereka belajar kebenaran firman Allah. Ada gairah hidup yang luar biasa daripada jemaat mula-mula. Mereka setiap hari mereka datang dalam rumah Tuhan. Mereka hidup menyembah Tuhan. Mereka belajar kebenaran firman Allah. Alkitab berkata dalam ayat yang ke-46. Dan bukan hanya mereka dalam bait Allah. Jelas dalam ayat yang ke-46
Alkitab terjemahan yang lain, mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah mereka, serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita. Ini berbicara mereka punya kerinduan, ada perubahan hidup yang luar biasa ketika mereka mengalami kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Alkitab berkata, mereka datang menyembah Tuhan dalam rumah Allah, dalam bait Allah. Mereka bersekutu, mereka dalam kelompok-kelompok yang kecil. Artinya bahwa mereka mengalami kuasa Roh Kudus, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada perubahan hidup yang luar biasa. Jadi jemaat mula-mula ada perubahan hidup yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup mereka, yaitu jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang kedua, ayat ke-44 bagian A. Kita sudah baca ayat ini. Jemaat mula-mula hidup bersama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari gereja mula-mula, dari jemaat mula-mula, setelah mereka mengalami hidup dipenuhi Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus, Pentakosta itu sendiri di mana Roh Kudus dicurahkan. Alkitab berkata hidup mereka bersatu. Perlu hidup dalam kesatuan. Bagaimana dengan Anda dan saya sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman? Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Bagaimana dengan Anda dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang Tuhan? Dengar baik hari ini. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, firman Allah berkata, hidup terus-menerus dalam persatuan. Alkitab berkata. Dalam terjemahan yang lain, semua orang percaya terus bersatu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga berkata di dalam Perjanjian Lama, di mana ada kesatuan, di situ mujizat Tuhan terjadi. Di mana ada kesatuan, di situ ada lawatan Tuhan yang dahsyat. Di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan Allah. Di situ ada jiwa-jiwa banyak dimenangkan bagi kerajaan Allah. Jadi jemaat mula-mula atau gereja mula-mula ada perubahan hidup. Yang kedua, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka terus hidup bersatu. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. Ayat ini saya dan saudara sudah baca bersama-sama. Ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45 ada pengorbanan yang luar biasa. Saudara baca pelan-pelan ayat ini, ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Gereja mula-mula mengalami kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mengalami Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, sehingga tidak heran di setiap harinya ada di antara mereka yang rela menjual tanah atau harta miliknya, lalu hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang-orang lain yang berkekurangan, yang memerlukan bantuan. Itu gereja mula-mula. Ada perubahan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan jemaat Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara sebagai pelayan Tuhan, mungkin sebagai hamba Tuhan, mungkin di ladang Tuhan, apapun kita hari ini, kita mau tangkap kebenaran firman Tuhan. Lalu kita berkata, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kita masih hitung-hitungan dengan pelayanan yang kita kerjakan.
kita masih hitung-hitungan dengan apa yang kita lakukan bagi Tuhan, itu ada tanda tanya yang besar bagi Anda dan saya. Tapi kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari gereja mula-mula. Mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Mereka mengalami kuasa Pentakosta itu sendiri. Alkitab berkata ada pengorbanan yang digerakkan oleh Roh Kudus, yang digerakkan oleh Tuhan, yang digerakkan oleh firman. Ini perubahan yang dari dalam. Perubahan hidup yang ketiga dalam hidup jemaat mula-mula. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ada pengorbanan yang luar biasa dalam hidup jemaat mula-mula secara finansial atau harta, karena mereka digerakkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Artinya bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah apapun yang Anda dan saya kerjakan dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan untuk mungkin menolong orang lain yang berkekurangan, kita tidak pernah hitung-hitungan. Kenapa? Karena Alkitab berkata gereja mula-mula mereka mengalami atau mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka ada pengorbanan secara finansial. Mereka tidak hitung-hitung lagi, mereka beri yang terbaik secara finansial dalam hidup mereka, juga secara rohani yang terbaik bagi Tuhan. Jadi sekarang ini setiap kali kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka seharusnya ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, dalam hidup Anda dan saya. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Karena Pentakosta, atau karena di mana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup Anda dan saya. Bukan hanya kita menerima lawatan Tuhan, bukan hanya kita menerima Roh Kudus lalu bertobat berhenti di situ, tidak. Tetapi lebih dari itu, Pentakosta juga merubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Apa yang Yesus lakukan, itu yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan lakukan, itu yang harus kita kerjakan. Jadi Pentakosta membawa Anda dan saya merubah hidup kita dari yang tidak baik serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah menolong kami. Ajar kami Tuhan terus punya kerinduan untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena dengan Roh Kudus-Mu itu membawa kami menjadi kehidupan yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, memberkati seluruh jemaat di PDI Mahanaim yang sampai hari ini mereka masih beribadah di rumah mereka masing-masing.
Hamba-Mu berdoa semua kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau penuhi kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang terus berjalan dalam kekuatan Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus. Haleluya.